Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Sopandi dari kelas 1B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu matematika terapan, dari pembahasan pertama, yaitu tentang determinan. Determinan adalah hanya matriks persegi yang dapat digunakan untuk menemukan determinan matriks, yang merupakan perbedaan antara perkalian elemen dan pada diagonal utama dan sekunder. Adapun jenis-jenis determinan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada determinan 2 kali 2 matriks. Contohnya di sini kita punya matriks A dengan nilai A, B, C, D. Nah, kenapa disebut 2 kali 2? Karena terdiri dari 2 baris dan juga 2 kolom. Yang maka jika dituliskan dalam determinan akan terlihat seperti ini. Dan untuk melakukan cara dalam pengoperasian determinan ini, pada khususnya determinan yang 2 kali 2 itu cukup mudah, karena kita hanya mengalihkan kali silang. Contohnya ada matriks A, B, C, D, maka yang dilakukan adalah kita dikali silang terlebih dahulu. Kali silang A kali D dikurangi B kali C. Nah, untuk contohnya, misalnya saya punya contoh seperti ini. Misalnya ada matriks A, saya kasih di sini nilai 3, di sini 4, di sini 5, dan di sini 6. Untuk melakukan pengoperasian pada ini, kita hanya mengalih silang saja. Di sini kita 3 kali 6 dikurangi 4 kali 5. Maka hasilnya adalah 3 kali 6 sama dengan 18, dan dikurangi 4 kali 5 sama dengan 20. Dan jika 18 dikurangi 20 sama dengan min 2, maka determinan dari matriks A adalah min 2. Terus kita lanjut ke yang determinan 3 kali 3. Determinan 3 kali 3 ini terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Nah, untuk pengoperasian pada determinan 3 kali 3 ini, bisa saya menggunakan metode yang namanya metode Sarus, dan ada juga metode yang namanya itu metode kofaktor, di mana metode Sarus ini dilakukan dengan cara menulis kembali 2 kolom dari 2 kolom pertama dari matriks tersebut. Contohnya di sini ada matriks, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan apabila kita ingin mengoperasikan determinan 3 kali 3 ini, kita perlu menulis ulang kembali 2 kolom yang berada di depan. Nah, ini kan ada nih A, D, G, B, E, H. Nah, kita tulis lagi di sini ada A, D, G, ada juga B, E, H. Nah, untuk itunya juga sama dikali silang. Dan apabila dikali silang
baris yang warna merah ini ditambah dan sebaliknya itu dikurang. Contohnya, kita kali silang ada AEI plus BFG plus CDH. Nah, ini kan sudah selesai nih, tiga perkalian silang sudah selesai. Nah, langsung kita menuju ke perkalian yang sebaliknya, yang dimana perkalian itu ini tuh dikurang CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Nah, kurang lebih untuk determinan 3 kali 3 itu seperti ini. Jadi kita hanya perlu mengalihkan silang, yang dimana dikali silang itu harus memenuhi 3 angka, karena kalau tidak memenuhi 3 angka itu tidak memenuhi pengoperasian pada determinan 3 kali 3. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang namanya itu persamaan linear. Nah, persamaan linear secara umum bisa kita lihat pada seperti ini, ada A11 X1 A12 X2 plus A13 X3 dan seterusnya. Nah, persamaan di atas adalah persamaan linear dengan n variabel dengan A dan B adalah konstanta. Persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk matriks. Contohnya, ini kan ada A11 nih. Ada A11 X1. Berarti dia berada di posisi paling pojok kiri, paling atas pojok kiri atau paling awal. Ini juga pojok awal dan ini tuh berada dalam barisan yang pertama. Terus ada A12 X2, berarti dia posisi kedua di baris pertama. Terus ada juga A13 X3, berarti berada di urutan ketiga pada baris pertama dan seterusnya. Dan ini juga ada A21 X1, dia berada di di kolom pertama tetapi berada di baris kedua. Ada A22 X2, berada di kolom kedua baris kedua. Ada juga A23 X3, berada di kolom ketiga baris kedua dan seterusnya. Nah, dalam persamaan linear ini saya melakukan metode atau menggunakan metode dalam persamaan linear ini dengan menggunakan metode Cramer. Dengan metode Cramer itu salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan linear adalah dengan metode Cramer atau metode determinan. Nah, ini ada sedikit contoh persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kan ada A11X plus A12Y sama dengan B1. Ada A21X plus A22Y sama dengan B1. Maka ketika kita menuliskannya ke dalam matriks ini cukup mudah. Kita hanya mengikuti apa yang sudah ditulis pada di awal gitu. Jadi A11 maka kita dituliskan di kolom pertama, baris pertama ada A12Y, berarti di kolom kedua, baris kedua A21 di baris kedua kolom pertama, A22 di baris kedua kolom kedua. Nah, ini kan ada variabel, ada konstanta X dan Y. Nah, dan pada X dan Y ini maka kita dituliskan di sebelahnya untuk mengindikasi bahwa yang atas itu X dan yang bawahnya itu Y.
sama dengan B1 dan B2. Nah, di sini juga metode atau sistem persamaan n dan persamaan n variabel dapat diselesaikan dengan metode Cramer yang menggunakan matriks dan determinan yang harus dipahami. Kedua pendekatan ini menggunakan aturan Cramer untuk menemukan solusi pembahasan soal tentang determinan dan juga persamaan linear. Nah, di sini ada soal tentang determinan matriks 3x3 di mana matriks A terdiri dari 1, 2, 3, 2, 1, 4, dan 3, 1, 2. Kita akan mencari determinan dari matriks A tersebut. Nah, dalam mencari determinan, kita hanya perlu mengalihkan perkalian silang pada determinan tersebut, yang dimana kita harus menulis kembali dua kolom pertama yang ada di depan, supaya kita mengalihkan angkanya itu 3 gitu, karena sesuai dengan matriksnya, yaitu matriks 3x3. Nah, yang dari garis oranye ini ditambah semua, dan yang sebaliknya itu dikurangi. Dari perkalian yang sudah ditulis, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. 1, 1, 2 ditambah 2, 4 ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1, terus dikurang 3 kali 1 kali 3 dikurangi 1 kali 4 kali 1 dikurangi 2 kali 2 kali 2. Maka kita jumlahkan dulu perkalian dari ini. 1 kali 1 kali 2 sama dengan 2. Dan 2 kali 4 kali 3 8, berarti 24. Ini 24. Terus 3 kali 2 kali 1 6 dikurang 3 kali 1 kali 3 9 dikurangi 1 kali 4 kali 2 8 dikurangi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, setelah semua terjumlahkan seperti ini di perkalian tadi, maka akan jumlahnya itu akan menghasilkan, setelah ini dioperasikan, maka hasilnya yaitu 7. Jadi diketahui bahwa determinan dari matriks A sama dengan 7. Terus yang pembahasan selanjutnya yaitu persamaan linear 3 variabel dengan metode Cramer. Nah, di sini saya sudah punya soal, yaitu 2x plus y plus 3z sama dengan 10, x plus y plus z sama dengan 6, 4x plus 3y plus 2z sama dengan 19. Tentukanlah nilai x, y, dan z. Maka di sini kita akan menggunakan metode Cramer. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu dari pernyataan ini ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kan ada 2x, 1x, 4x. Maka kita jadikan ini tuh kolom pertama.
Jadi 2, 1, 4, terus ada Y, 3Y berarti 1, 1, 3, dan ini 3Z, Z dan 2Z berarti 3, 1, 2. Jadi kita mengambil angka dari depannya, dari depan konstantanya itu. Terus ada, ini kan ada X, Y, Z, maka kita dituliskan X, Y, Z sama dengan, nah sama dengannya ini sesuaiin aja sama pernyataan yang sudah tersedia gitu kan. Baris pertama nih ada dengan 10, maka kita tulis 10, dan persamaan kedua ada 6, kita tulis 6, dan persamaan ketiga ada 19, maka kita tulis 19. Kita akan mencari determinan dari nilai D-nya ini terlebih dahulu, maka kita harus mencari determinan dari ini. Caranya sama seperti ini. Kita kalikan dulu semua, maka kita akan melakukan dari perkali ini, kita urutkan seperti ini. Jadi 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 1 kali 4 sama dengan 4. 3 kali 1 kali 3 9, dikurang 3 kali 1 kali 4 12, dikurangi 2 kali 1 kali 3 sama dengan 6, dikurangi 1 kali 1 kali 2 sama dengan 2. Maka kita akan dapat hasil min 3. Dari semua ini yang sudah dijumlahkan sebelumnya, maka akan menghasilkan nilai negatif 3. Dan seterusnya itu kita akan melakukan pencarian terhadap dx atau mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada apa? Perbedaan dari sininya. Nah, nilai sama dengan yang ditulis sebelumnya kita masukkan sesuai dengan nilai yang kita cari. Contohnya, di sini kita mencari nilai x, maka nilai yang dari sini akan digantikan ke kolom yang pertama. Kan kolom yang pertama itu 2, 1, 4. Maka dalam kolom X ini kita gantikan dengan nilai sama dengan yang ini. Jadi 10, 6, 19. Dan juga ini berlaku untuk mencari nilai yang seterusnya. Ini kita kali silang sama seperti yang sebelumnya. 10 kali 2, 1 kali 2 sama 20. 1 kali 1 kali 19, 19. Terus 3 kali 6, 3 kali 3, 9, 9 kali 6, 54. Terus 3 kali 19, ini 57. Terus 10 kali 1 kali 3, 30. Terus dikurangi 1 kali 6 kali 2 sama dengan 12. Dari perkalian yang sudah kita lakukan ini, maka semuanya itu diurutkan berdasarkan operasi plus dan min. Maka kita dapat hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan hasil dari nilai x-nya itu sama dengan negatif 6. Lalu kita akan mencari nilai dari y-nya. Nah, di sini kan ada lagi 10.
nilai dari ini kita gantikan ke posisi yang nilai dari Y, maka kita akan mendapatkan hasil dari perkalian silang ini 2 kali 6 kali 2 sama dengan 36, dan 36 ini 40, ini 57, dan ini hasilnya kita dapat 72, dan ini kita dapat 2 kali 1 kali 9 itu 38, dan ini kita dapat 10 kali 1 kali 2 sama dengan 20, maka hasil yang kita dapatkan adalah negatif 9. Lalu kita mencari nilai dari Z, yaitu 38, yang ini 24, yang ini 30, yang ini 40, yang ini 48, yang ini 19. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa kita dari perkalian silang ini, apabila perkalian silangnya ke sini, maka itu ditambah apabila perkaliannya ke sini maka itu dikurang, maka dari ini kita mendapat hasil sebesar min 3. Nah, dari operasi yang sudah kita lakukan tadi, maka kita akan mencari nilai X. Nah, rumusnya itu D sama dengan DX atau D yang kita akan cari nilainya. Saya di sini kan mencari nilai X terlebih dahulu, maka D per DX. Nah, D-nya itu kan kita dapat min 3 dan DX-nya itu min 6. Nah, min 3 dibagi min 6 sama dengan 1 per 2, atau kalau kurang gampang kita sederhanakan aja, angka berapa yang bisa dibagi ke dua angka ini. Nah, di sini ada angka 3. Angka 3 kan bisa dibagi keduanya. 3 min 3 dibagi 3 min 1 min 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka hasilnya positif karena negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, berarti di sini ada D per DY, maka kita akan mencari nilai dari Y. Caranya sama kayak sebelumnya, dibagi jadi D-nya min 3 dan Y-nya min 9. Jadi min 3 dibagi min 9 sama dengan 1 per 3. Dan untuk D mencari nilai Z, D per DZ, DZ-nya itu min 3. Jadi min 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Terus kita akan mencari nilai X, Y, dan Z dari soal cerita. Di sini ada soal, karena menderita suatu penyakit, Pak Imam harus memperhitungkan jumlah makanan yang dikonsumsi dari 3 menu yang tersedia. Satu porsi menu A berisi 1 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Satu porsi menu B berisi 2 gram lemak, 1 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Sedangkan satu porsi menu C berisi 2 gram lemak, 4 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Jumlah zat gizi yang dianjurkan adalah 15 gram lemak, 24 gram
karbohidrat dan 30 gram protein. Tentukan komposisi menu A, B, C. Jadi kita misalkan A, B, C ini sama dengan X, Y, Z. Nah, di sini kita buat persamaan dari pernyataan tersebut, maka hasilnya akan seperti ini. Ada X, 2Y, 2Z dari menu A, yaitu 1 gram lemak, berarti X, 2 gram karbohidrat, 2Y, dan 3 gram protein. Oh maaf, ini harusnya 3 ya. Nah, hmm, ini kita dapat persamaan X, 2Y, dan 2Z. Maka 1 gram kita menuliskan dari lemak terlebih dahulu. Maka ada 1 gram lemak atau sebenarnya 1X, dan ada 2 gram lemak atau 2Y, dan 2 gram lemak lagi, dan juga 2Z sama dengan 15. Nah, kita sesuaiin aja yang lemak dengan yang lemak, protein dengan protein, karbohidrat dengan karbohidrat, maka akan dihasilkan persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan 3 itu kan nilainya 3 semua tuh. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan dengan dibagi 3. Karena nilainya sama, maka kita dibagi 3 dalam kurung X, Y, Z. Nah, 3 dibagi 30 dibagi 3 sama dengan 10. Maka nilainya X, Y, Z sama dengan 10. Terus kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka hasilnya akan menghasilkan nilai Y sama dengan 2. Nah, kenapa ini dikali 2, 1? Maka karena kita akan menghilangkan nilai dari X dan Z, maka dikali dengan 1 dan 2. Kita nyesuaiin aja. Di sini kan X ada 2X. Nah, kalau kita ingin menghilangkan nilai X dan Z-nya, maka kita sesuaiin aja. Ini 2-nya pindah ke atas, 1-nya ke bawah, dikali semua, maka akan mendapatkan hasil dari Y sama dengan 2. Nah, dari hasil eliminasi bersama 1 dan 2, maka kita akan mensubstitusi nilai Y ini ke dalam persamaan yang pertama. Nah, di sini kan ada 2 nih, kan ini asalnya Y. Karena Y-nya sudah ada nilainya 2, maka kita masukkan 2 ke sini. Maka X sama dengan X plus 4 plus 2Z sama dengan 15. Di sini kita tulis X plus 2Z, 4. 4-nya pindah ruas, jadi 15 kurangi 4 sama dengan 11. Maka akan menghasilkan persamaan yang keempat. Terus kita substitusi lagi nilai Y-nya ini ke persamaan yang ketiga. Maka akan menghasilkan nilai 8. Oke, kita eliminasi persamaan 4 dan 5, maka akan menghasilkan Z sama dengan 3. Karena di sini X-nya sama nilai 1, maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 2Z kurangi Z sama dengan 1. 11 kurangi 8 sama dengan 3. Nah, dari sini bahwa kita melakukan substitusi ke persamaan yang kelima. Nah, dari ini tuh dari nilai Z ini kita substitusi ke persamaan yang kelima. Maka X plus Z, Z-nya kan ini udah ada nih nilainya 3.
maka kita masukkan ke sini 3, X plus 3 sama dengan 8, X sama dengan 5. Maka nilai X, Y, dan Z adalah 5, 2, dan 3. Terus yang ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang relasi, aljabar relasi. Nah, di sini saya akan memulai dari pembahasan intersection atau join. Intersection merupakan operasi biner karena operasi ini menggabungkan dua himpunan menjadi himpunan lain dengan cara memilih anggota yang sama dari dua himpunan. Jadi intersection ini misalnya ada dua himpunan. Nah, dalam intersection ini dia hanya mencari anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Nah, dalam relasi aljabar penulisannya seperti ini. Ini pi nama kolom 1, nama tabel 1 dengan simbol seperti N, pi nama kolom 2 atau nama tabel 2. Terus yang kedua ada union. Jadi union itu menggabungkan dari dua tabel secara menyeluruh. Jadi misalnya ada dua tabel atau dua himpunan, itu digabung semuanya ditulis dalam satu tabel. Terus yang ketiga ada set difference atau selisih. Jadi dia itu hanya mengambil nilai yang tidak sama. Misalnya ada dua himpunan A dan B, dia tuh hanya mengambil nilai yang mengambil nilai yang tidak sama atau tidak ada kawannya gitu. Jadi dia mengambil nilai yang berbeda. Maka penulisannya seperti ini: pi kolom 1 tabel 1 min pi kolom 2 tabel 2. Setelah pembahasan tadi, kita akan langsung menuju ke pembahasan soal pada aljabar relasi. Di sini sudah saya membuat sebuah database dengan nama latihan yang terdiri dari tabel mahasiswa dan transaksi, di mana tabel mahasiswa ini terdiri dari kolom NIM, nama dan alamat dengan NIM sebagai primary key, dan di tabel transaksi ada ID transaksi, NIM, dan buku. Di sini saya akan mencoba menjalankan operasi dari intersection atau di MySQL itu disebutnya inner join. Nah, untuk mencari nilai yang sama dari dua kolom himpunan, maka kita tuliskan select bintang from, terus kita menuju ke tabel yang kita tuju. Contohnya ini kan ada tabel mahasiswa, jadi kita tulis tabel mahasiswa inner join ke tabel berikutnya, itu tabel transaksi, tabel mahasiswa NIM sama dengan tabel transaksi NIM. Maka kita langsung jalankan saja. Nah, di sini ada dua nama, yaitu dua nama yang sama dari tabel yang berbeda. Jadi dia hanya mengambil nilai yang sama dari dua tabel yang berbeda. Terus yang selanjutnya ada selisih atau set difference, atau kalau di MySQL disebutnya left join atau right join. Maka kita menuliskan select bintang ini berarti dia tuh memilih semua yang ada di tabelnya. From
dia tuh mengambil dari tujuannya kemana gitu kan. Kita akan mengambil dari tabel mahasiswa. Saya akan menggunakan left join dan left join ke tabel tujuan, tabel transaksi on mahasiswa, tabel mahasiswa dari kolom NIM sebagai ID primary key dan secondary key dari tabel transaksi secondary-nya NIM. Nah, di sini ada 4 nih. Kenapa 4? Karena dia hanya mengambil nilai yang berbeda dari dua tabel tersebut. Oke. Terus soal yang ketiga yaitu ada yang namanya union. Nah, jadi union itu penggabungan dari dua tabel. Semuanya itu digabung. Contohnya saya tulis select. Kita mau ngambil kolom mana nih yang mau digabung gitu kan. Misalnya saya mau menggabungkan kolom NIM from, dia berasal dari tabel mana nih. Jadi tabel mahasiswa, kita tulis operasinya union, terus select lagi, terus pilih kolomnya itu kolom apa. Misalnya saya mengambil kolom buku dari tabel transaksi, from tabel transaksi. Nah, langsung kita jalankan saja. Nah, di sini dia akan hanya menggabungkan semua dari tabel NIM atau kolom NIM dan juga kolom buku dalam satu tabel. Jadi semuanya digabung dalam satu kolom dari tabel mahasiswa dan juga tabel transaksi.